atau masalah bahwa dia Fa'an ba'di masyarakat rahimahullah azaltu qala ba'di aswari fi ayami ta'lim masjidan ba'idan anin nas. Oke, kata Imam Ghazali, sebagian masyayikh guru-guruku rahimahullah mengatakan nazaltu fi ba'di aswari fi ayami ta'lim, ketika aku masa belajar aku memasuki sebuah masjid yang jauh dari manusia. Di masjid kalau nak wong ado wis teko kerumunan. Wa kuntu mutajaridan ala adati auliyaina. Dan aku tidak memiliki apa-apa seperti adanya para aulia kita. Wis teko gak nggawa apa blas wis nang masjid yang jauh dari manusia. Waswasa ilayya syaitan bi anna hadza masjidun ba'idun anin nas. Mulai syaitan waswas, iki wong ahli tawakal. Syaitan waswas, berikan waswas bahwa masjid iki sangat jauh dari manusia. Seandainya kau berangkat ke masjid, menuju ke masjid yang mana di situ banyak manusia, bainan nasi la ra'aka ahluhu wa qawmun bi kifayatik. Orang-orang akan melihatmu dan akan memberikan kecukupan untukmu. Bakal kau dibantu, dikasih makan, dikasih iki dan lain-lain. Iki was-was teko setan. Kadang awak dhewe lak ngono, coba aku nyang kono mau lak oleh. Aku ngatur akhirnya gak oleh bobo. Waduh iki wis. Ki setan was-was bae kon deket kono, kamu bakal ada yang ngurusi. Ben kene gak ono. Faqultu la abitu illa hauna. Wa alayya ahdullah alla akulaku wa akula syai'an illa al-halwa wa la akula hatta yudha'a fi fami lukmatan. Tidak, pokoknya aku harus nginep di sini dan aku ngambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan makan sesuatu kecuali halwa, yakni mungkin dari buah-buahan yang manis atau apa sing manis-manis, dan tidak akan makan kecuali yudha fi fami, ditaruh di mulutku baru kelembangan. Ndak mau makan. Wes janji ini fasallaitul atama wa aghlaqtul baba. Kemudian aku sholat atama, yakni sholat isya, tutup pintu masjid tadi. Falamma madha sadrun minal lail idza ana bi insanin yadugul bab wa ma'ahu sirat. Ketika malam tiba, kemudian ada orang ngetuk pintu. Dan di situ membawa sirat, lampu cuplik, bawa apa ya? Kalau ada anak lampu ini, biar mungkin lampu cuplik atau apa. Sudah. Falamma kathura dak fatahtul bab. Akhirnya suwe-suwe ketok-ketok terus, tak buka pintu. Fa idza ana bi'ajuzin ma'ahu syab. Niku aku ketika aku buka, ternyata yang datang adalah seorang buah perempuan dan anak muda. Wa qad dakhalat wa wada'at fa wada'at baina yadayya tabaqan minal khabis. Apa khabis ini? Tak minal halawat. Ta'mal Arab min at-tamar wa samal khadar. Wal arsul tabasa ma'adul. Masuk terus ndekek makanan. Makanan iki kaya campuran kurma, terus apa samin, khadrawat dan pokok makanan lah ditaruh di situ, makanan orang Arab. Wis wa qalat hadza syab waladi sona'tu lahu hadzal khabis wa jara bainanal kalam. Kemudian ngomong sing ibu tadi, hadza syab waladi, ini pemuda adalah anakku. Sona'tu lahu hadzal khabis, aku membuatkan makanan untuk dia. Makanan iki sing tak taruh iki mau. Wis jare dhek ngomong-ngomong ambek si ibu iki mau. Setelah ngomong-ngomong, fa halafa an la yakula hatta yakula ma'ahu rajulun gharib. Dan anakku iki tadi bersumpah tidak akan makan kecuali dengan orang asing, jare dhek. Orang yang tidak dikenal maksudnya. Au qalat hadzal gharib alladzi fil masjid, atau ngomong ini orang asing yang ada dalam masjid. Tak kelembangan kecuali sama engkau, ngono iki. Faqul rahimakallah. Dari ibu mau
makan rahimakallah. Fa akhadhat tadau fi mami luqmatan wa fi fami waladiha luqmatan. Kemudian ibu iki mau mari ngongkon cukup makanan iki mau ditulangno yang aku sekali dan juga anaknya sekali gantian. Hari aku anakku, mari aku anakku, ditulang ke arek cilik terus. Hatta tafaina tsumman surafa, sampai selesai kemudian cukup dia keluar pergi orang iki tadi. Anak dan ibu iki tadi. Wa aghlaqtul baba alayya muta'ajiban mimma jara. Kemudian aku tutup pintunya dan aku merasa iki adalah hal yang sangat aneh. Jadi deh. Kan kalau kita pikir bagaimana rezeki yang diberikan oleh Allah. Dek gak gelem makan, gak gelem iki niat sumpah tapi apa tetap sudah rezekinya ditulang. Ada yang makan tidak mau tetap dimasukkan dalam mulutnya. Wahakadha rezeki fahadi wa amsaluha min mujahadatis sholihin wa munaqadatihim bisyaitan. Ini dan contoh-contoh yang lain tadi ini daripada mujahadat orang-orang sholihin wa munaqadatihim dan perlawanan mereka terhadap was-was setan niki mau. Jadi mereka was-was yang model gini saja sudah ditolak oleh mereka. Tidak mau. Awak dewe urusan ini kira-kira ana was-was ndak? Was-was setan sudah tinggal di was-was setan, was-was dewe langsung cukup dewe santap. Kalau urusan gini kita diwis tak pakai nunggu was-was setan. Ketok nek kono ana gula di situ ada semut ke awak dhewe nek kono rezeki pasti kita dah datang. Wah kata. Tapi mereka tidak. Mereka perang hawa nafsu, perang ambil syaitan. Fa inna laka fi dzalika fawaid thalatha. Cerita iki mau mengajarkan kepada kita 3 faedah. Apa faedahnya? Ihdaha an ta'lama anna rizqa la yafutu man qaddara lahu bihal. Sungguhnya rezeki tidak akan hilang apabila sudah ditentukan oleh Allah kepada orang tersebut. Saiki wong iki mau rezeki bakal makan iki tidak kemana-mana, tetap walaupun dengan cara tutup pintu masjid sendiri ka anu ya ana wong teko ya tetap bukan cuma datang tapi nyuapi juga. Nyuapi dia juga. Apa? Iki rezekinya tidak kemana-mana, pasti bakal nyampe. Iki pertama. Yang kedua, anta'lama amna al-rizq wa tawakkal la muhim apa iki? La muhimun jiddan. Wa inna li syaitani fi awal wa sabi sadima hatta anna mithla ulaika zuhad lam yatakhallasu min dzalika wa lam yai'as minhumus syaitan. Nah, iki urusan rezeki supaya kita tahu bahwa urusan rezeki tawakal ini sangat penting sekali. Cuma koyo urusan rezeki tawakal sing koyo cerita iki mau terus kita gak gelem di omah tok nutup omah ya dianggap kita loro atau stres ya. Kira-kira ngoten ndak? Saiki umpama kon yang omahmu saiki terus moro-moro nutup lawang gak gelem buka no gak gelem iki kira-kira dianggap stres apa ndak tepak dianggap mati paling iki. Atau ndak ada apa-apa. Tapi iki ngajari kita ini sangat penting urusan rezeki dan tawakal. Kalau kita ya tetap berusaha dan tawakal. Wa anna li syaitan fi ghawail wa wasawis, karena setan iki memiliki tipu daya yang sangat besar. Azimah. Hatta anna mithlaha uqal imah az-zuhad lam yatakhallasu min dzalika wa lam ya'isu syaitan min lam ya'isu minhum syaitan. Sehingga kalau kita lihat ceritanya orang-orang iki imam-imam yakni orang-orang besar pemimpin-pemimpin iki tadi orang-orang yang ahli zuhud, mereka lam yatakhallasu min dzalikal madhkur dzalik ay minal ghaib. Mereka tidak merasa terlepas dari gangguan was-was setan iki tadi. Dan setan juga tidak putus asa untuk mengganggu mereka. Ba'datu litil kariyadhat. Setelah mereka usaha tetap setan sih ganggu. Ada wong-wong ini ki maksud riyadhat ini riyadhatun nafas, yakni mengekang hawa nafsu, menahan. Wis berusaha iki tetap setan masih mengganggu kita. Lalu saiki bae dibalekno yang awak dhewe kira-kira ya napa iki?
Ini orang yang seperti ini setan tidak putus asa. Lalu ambek awak dhewe kira-kira lebih gampang ya. Ini setan sih sulit mengganggu mereka, tapi kalau mengganggu kita sangat mudah. Hatta yahtaju ila daf'i bihadhil munaqadat. Makanya mereka itu sudah mujahadah, mulai muda sudah latihan berjuang. Makan pun tidak banyak, bisa sering tiru ya. Wis benar-benar kuat tawakal, kuat ini kuat, sampai dia pun keluar tidak bawa bekal. Bukan tidak bawa bekal tok, bahkan tidak mau mendekat maneh. Sudah iman kuat, yakin kuat, tapi apa? Setan sih tetap tidak putus asa, sih mengganggu orang itu terus. Ini setan. Ala amri anna man jahada nafas wa syaitan 70 sana la ya'man an yuwaswisa lahu kama yuwaswisani lil mubtadi wal ibadah. Mubtadi fil ibadah bal lil ghafilin lam yastahid sa'atan fi riyadha wala dhafira la fadhahahu wa ahlaka wa lakal ghafilin al mu'tarin. Bahkan kata Imam Ghazali, sungguhnya man jahada nafas wa syaitan 70 sanah, barang siapa yang berjuang melawan hawa nafsu, melawan setan selama 70 tahun, 70 tahun cuma berjuang mengekang hawa nafsu, menjauhi tipu daya setan. Ini sudah berjuang 70 tahun, ini tidak aman dari gangguan setan. Kama yuwaswisani lil mubtadi fil ibadah. Seperti setan dan nafsu ini menggoda orang-orang yang pemula dalam beribadah. Kayak awak dewe iki ya masuk pemula gak ngerti apa-apa. Setan nafsu tidak pernah bertibat li ghafilin lam yastaidu sa'atan fi riyadha. Bahkan bagi orang-orang yang lalai lam yastaidu sa'atan fi riyadha wala dhafiru bi lafadhaha wa ahlaku halakal ghafilin al mughtarin. Bidzalika ibratun lil absar. Seandainya mereka ini dhafir walam yastaid, mereka tidak pernah berjuang melawan setan, tidak pernah ngekang hawa nafsu, seandainya mereka bisa melawan umpama setan walaupun cuma sekali saja, dhafira nafas wa saya walau dhafira au dhafira kita walau dhafira bi lafadhaha wa ahlaku alakal abidin walau dhafira nafas wa syaitan bihi ay biman dzikir lafadhaha wa waqa'u fil fadhiha wa ahlaka awdha'a. Jadi orang-orang sing tidak pernah mengekang setan iki istilahnya gampangane lebih mudah bagi setan untuk mengerusak dan menghancurkan orang-orang iki tadi. Dan termasuk koyok awak dhewe iki kadang kita hidup sering bahkan selalu tertipu dengan tipu daya setan. Kadang kita merasa ibadah, kadang merasa cukup. Tak tahu ibadah kita iki khusyuk apa ndak kira-kira. Salat 5 waktu, salat sunnah merasa masya Allah alhamdulillah kok iso salat ngene, salatku kena. Terus kira-kira salat iki khusyuk apa ndak salatnya? Kadang-kadang kita tertipu dengan hal-hal yang sedemikian, merasa sudah baik. Dan yang ketiga, anta'lama anal amra la yatim illa bil jiddil mahad wal mujahadatil balighah. Nah, ketahuilah urusan iki tadi la yatimu al-amr at-tawakkal, ay urusan tawakal iki la yatimu illa bil jiddil mahad. Dan urusan tawakal iki tadi tidak akan selesai, tidak akan sempurna kecuali dengan kesungguhan yang murni, benar-benar tawakal. Jadi kayak tawakal kadang kayak tawakal awak dhewe iki tawakal salah dalan kadang. Tawakal loro wis tak apa-apa, wis pokok sing penting urusane Gusti Allah sing ngekeki loro kok. Wayahe loro wayahe ndak ya ndak dipangan. Nah, coba urusan duit tawakal apa ndak? Ayo. Urusan panganan banyak sing nerjang kadang. Sikat wae gak apa-apa wis urusan buri insyaallah. Bismillah ndak ana apa-apa. Ya jenenge maca racun ngomong bismillah tapi yakinin nol ya cepet berangkat suwe-suwe. Cuma baik urusan duit tahu ndak ngono itu. Wis kerja wis piano, kalau faedah gitu kon teko 10 juta wis. Kayak memang rezekiku bakal ini dhewe. Tahu ndak ngomong ngono pira-pira.
urusan ini ya tawakalin kok dhisik ya. Teko dhisik urusan buring kok. Tapi urusan mangan ya ini banyak yang kita terjang ngomongin tawakal salah jalan. Iki mungkin awak dhewe sering ngono ya, kadang wis kena kolesterol kena iki ya sing gaji santapi wae tawakal gak apa-apa. Paling loro didik ya. Ya iki ki loro mlebu rumah sakit ya bahaya pisan ya. Wal mujahadah al balighah, dan mujahadah yang benar-benar mujahadah ini ya. Fa innahum kanu lahman, karena mereka iki yang kita sebutkan cerita iki yang ndak makan, yang iki mereka adalah manusia seperti kita, podo. Sing cerita mau ndak kelemangan kecuali di suapi ini dan itu, mereka manusia seperti kita memiliki daging, darah, badan, roh, podo wis ambek awak dhewe. Kau nak beda wae. Balkanu anhaf abdanan wa ataf arkanan. Bahkan mereka iki lebih kurus badannya, lebih lemah dari kita. Tulang kecil, kadang kan delok wong-wong ngono ku entek awake kari Bandung di kulit tok wis tipis. Walakin kanat lahum quwwatul ilm wa nurul yakin. Tapi yang dimiliki, kekuatan yang dimiliki oleh mereka yang tidak kita miliki. Apa? Kekuatan ilmu, kekuatan cahaya keyakinan yang ada dalam diri mereka, yang ada dalam hati mereka. Ini yang membuat mereka kuat lebih dari kita. Kita kadang awak kuat gede, umpama gak mangan sedino kuat apa ndak kira-kira? Sehari ndak makan ndak kuat, ngomongi kuat. Berarti orang lemah. Mereka kadang sehari 2 hari tidak makan ya kuat. Iki gak mangan geblak wis. Berarti sing kuat sing ndi mau, sing kuro apa sing gedhe awake. Nurul iman wa himmatu amriddin hatta gawa ala mithl al mujahadat wal qiyam bihaqqi tilkal maqamat. Dan himmah, keinginan yang kuat dalam urusan agama, sehingga mereka semua merasa kuat badannya. Memang mereka kuat badannya ala mithli tilkal mujahadat, dengan perjuangan kita tadi melawan nafsu dan syaitan sampai badan kurus kering. Demi apa? Demi untuk mencari kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kedudukan mereka sampai kadang tadi belajar ya ilmu, kadang sampai mereka keluar karomah, ini tidak makan, ini tidak ada masalah. Nah, ini karena apa? Ya mulai awal mujahadah kita tadi. Berarti kekuatan mereka melebihi kekuatan siapapun dari orang-orang yang kuat selain orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kekuatan sebenarnya adalah dalam hati kita. Badan ini cuma zahir tok ketok kuat ketok ini, tapi sebenarnya adalah kadang lemah mereka dibanding dengan orang-orang ini tadi. Fanzur li nafsika rahimakallah wa iyyaka wa dawiha min hadzal da'il muhdil la'allaka tuflih insyaallah taala. Oke, bisa bertek fasane. Lalu fanzur li nafsik, kemudian lihatlah diri kita sendiri masing-masing, dirimu. Wa iyyaka wa dawiha min hadzal da'il muhdil. Obatilah penyakit iki tadi yang dokter tidak bisa ngobati. Kira-kira iso tidak dokter ngobati wong iki? Ini penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter. Dokter bisa mengobati penyakit zahir saja, tapi penyakit hati ya para solehin, para ulama, aulia yang bisa mengobati penyakit hati ini. Kalau nanti akan ketika Sayyidina Abu Bakar atau siapa salah seorang solehin sakit, dipanggilkan tabib, gal ini dokter siapapun tidak ada yang bisa menyembuhkan ini penyakit yang memberikan ini penyakit sudah langsung kayak penyakit apa istilah itu penyakit ya. Ini istilah yang dimiliki oleh mereka
adalah kekuatan iman. Diwara loro semestinya mereka tidak sakit, dan dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit kita yang dianggap dari sisi zahir penyakit tapi sebenarnya bukan penyakit. Jadi dokter siapapun kecuali terutama penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Saiki penyakit yang ada dalam hati kita, yang ragu urusan rezeki, yang kurang tawakal. Iki penyakit apa ndak kira-kira? Ini jelas penyakit. Walaupun badan kita tidak tersiksa, tapi pikiran kita sing tersiksa, hati kita yang tersiksa. Walaupun kadang kita gak kerasa, cuma tak kerasa, kalau kerasa ya apa? Kerasa pas sumpek kadang. Ya Allah, kau oleh ngene rek. Coba ngene kalau tawakal. Enak ndak kira-kira? Pikiran sing mestinya enak, bahkan gampang-gampangane ya. Umpama saiki kita tidak ada bayangan dapat rezeki sama sekali. Wis kalau bayangan blas. Mimpi ndak? Moro-moro ana wong. Iki mau jenengmu sapa? Fulan bin Fulan. Aku mau krungu ana wong gawa duit 50 juta atau apa ndeleki jenenge Fulan bin Fulan oleh kiriman teko iki. Disebutno jenenge umpama Ajis sapa? Nah terus yang semestinya tidak ada lintasan dalam hati, mau gak ono kepikiran duit, gak ono apa, kira-kira diomongin ini kepikiran apa ndak? Insya Allah kok bengi teko wonge, diwara bengi, kira-kira umpama gak teko sampai subuh iso turu apa ndak kira-kira? Padahal ini kita tidak tahu, memang ndak ono ndak kerja, gak ono apa-apa, gak ada jasa, diwara ngene tok, kira-kira iso turu ndak sewengi? Paling delok jam terus sak teko sampai jam ini. Jamane sak teko, hampir subuh gak teko-teko. Pikiran ojo-ojo iki nyasar iki omah. Metu ndelek imane. Mestinya sakjane ndak ono apa-apa, cuma digorohi mbek wong iki mau umpama. Ya apa kira-kira? Nah, iki menunjukkan apa? Kurangnya. Benar ya kalau kita ya wis wis rezeki ya pasti teko, pengen ndak alhamdulillah muga-muga rezeki temenan ya. Umpama ndak tak usah dipikiri. Kadang hal yang tidak ada apa-apanya, kadang kita yang mikir dewe. Kesiksa apa ndak kira-kira? Tersiksa. Sampai gak iso turu. Siksaan pertama iki kepikiran, ndas gak enak, umpama dijak omong gak kira nyantol. Engko anake njaluk iki sik tak lakon iki. Wong ngelu ngenteni gak teko-teko. Ngamuk-ngamuk anake kena ngamuk gara-gara duit sing gak jelas iki mau. Ya inilah manusia menunjukkan apa? Kurang yakin akan rezeki. Seandainya kita yakin umpama kita turu, umpama rezeki kita bakal ditangani teko iki lho duitmu wis tutup. Iki sing ngenteni gak turu gak tutup gak teko duit. Wah kata ini urusan rezeki kita tadi, ini semua mengajarkan kita jangan ragu akan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masukkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala terutama dalam urusan rezeki ini. Bukan tawakal yang tak omong mau urusan mangan saenak tawakal iki salah jalan. Tawakal iki dalam urusan rezeki kita dianjurkan untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa rezeki kita tidak kemana-mana, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa farraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna bin nabi sallallahu alaihi wasallam bi asrafina salihin rabbana la yanhal wa razaqna kamalan ittida bi mahsyurna ma'ahum wa jinna min al-barzal akhirah. Barik lana fi auladina wa banatina fi azwajina fi dhararina fi amwalina fi amalina fi asma'ina fi absarina rakatina sakaratina fi hablina barik lana fi sya'nina kullu yawmin walina akhir al-akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin anjisna rahmatan min indik nas'ad biha fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa narwahi walidina walidikum wa wajna wa wadikum wa wadil muslimin jami'an sallallahu alaihi wa sallam. Jadul Bakar Ahmad Muda Jana wa inda hadiah min Hamid Ahmad Abi Ali Mishul Hafid Habib Salam Allah Sadir Habib Sabah Habib Simat Nasibah Furs Mahsum Ya di Anwar Basa Walidayhim wa Usulihim wa Gurubihim wa Ikhwanihim wa Usulihim wa Furuhim min Allah wa Syawab Birrahmah Al-Maghfirah Sul Jannah Harij Al-Nabil Muslimin Ikhtimana Bil-Islah Qurratun wa Afiyah wa Hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.